Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Nur Abila dari Prodi Psikologi Universitas Islam Indonesia. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit sharing mengenai pemaafan. Oke, teman-teman di sini ada yang pernah nggak sih merasa sakit hati, marah, kecewa, benci, atau mungkin ada yang menyimpan perasaan dendam terhadap orang lain atas perlakuan yang kita terima dari orang tersebut. Misalnya kita disakiti. Nah, jika ada, pasti rasanya nggak enak banget ya, ketika misalnya mulanya hubungan kita dengan orang tersebut baik-baik aja, namun ketika ada masalah hubungan kita mulai renggang, kemudian juga mulai jarang komunikasi, udah saling menghindar untuk bertemu, dan juga mirisnya nih teman-teman, ada loh yang sampai memutus tali silaturahim satu sama lain gara-gara mereka belum mampu untuk saling memaafkan. Nah, biasanya dalam kasus seperti ini yang biasanya saya lihat nih di sekitar saya itu tidak sedikit loh yang berani meminta maaf duluan atau mengakui kesalahannya terlebih dahulu. Nah, kebanyakan dari mereka itu saling gengsi dan mengedepankan ego masing-masing untuk tidak memaafkan satu sama lain. Nah, biasanya itu yang menjadi penghalang untuk mereka saling memaafkan gitu. Padahal nih teman-teman, dalam Islam orang yang berani mengakui bahwa dirinya salah dan mau meminta maaf terlebih dahulu itu merupakan sifat yang sangat mulia dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 135 yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka itu langsung ingat Allah Subhanahu wa taala dan lalu mereka memohon ampunan atas dosa yang telah mereka perbuat. Nah, kemudian dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim, Nabi pernah bersabda, "Tidaklah Allah memberi tambahan kepada seseorang yang suka memberi maaf, melainkan kemuliaan." Hadis riwayat Muslim. Oke, dari firman Allah tersebut dan dari sabda Nabi tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang mau berani mengakui bahwa dirinya salah dan mau meminta maaf terlebih dahulu, maupun orang yang berjiwa besar untuk memaafkan orang lain yang telah menyakitinya, itu sama-sama mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yuk teman-teman, kita mulai belajar memaafkan orang yang telah menyakiti kita, dan juga ketika kita mempunyai salah, yuk kita mulai belajar untuk berani mengakui bahwa diri kita salah begitu. Nah, kemudian ada nggak sih misalnya dampak negatif yang kita terima ketika kita itu tidak mau memaafkan orang lain? Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa dampak negatif yang akan kita terima ketika kita itu tidak memaafkan orang lain. Misalnya nih dari sisi psikologis, ketika kita tidak mau memaafkan orang lain, pasti nih timbul perasaan sakit hati, marah, dengki, benci, kemudian juga mungkin masih ada dendam yang masih membuncah dalam hati, dan emosi-emosi negatif lainnya yang jika itu tidak diatasi dengan baik, maka nantinya akan menimbulkan stres, frustasi, bahkan depresi. Nah, maka dari itu, yuk mulai sekarang, meskipun saya tahu proses memaafkan itu tidaklah mudah dan juga mungkin butuh waktu yang tidak sedikit. Namun percayalah teman-teman, ketika kita berhasil memaafkan, maka insya Allah Allah itu akan senantiasa memberikan ketenangan ataupun kedamaian batin, dan juga kedepannya kita akan lebih legowo dalam menyikapi atau melihat hal-hal yang sudah lampau begitu. Nah, mari mulai dari sekarang
kita mulai belajar memaafkan dan mengikhlaskan segala sesuatu yang sudah terjadi di kehidupan kita. Nah, sebelum saya tutup sharing saya pada kali ini, izinkan saya untuk membacakan quote yang dengan harapan teman-teman itu bisa termotivasi untuk memaafkan orang lain. Nah, teman-teman, hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk belajar tanpa akhir. Kadang kita itu tidak sengaja melukai, kadang pula kita juga yang terluka. Semua orang itu pernah salah melangkah, semua orang pernah salah mengambil keputusan, dan semua orang juga pernah gagal dalam memahami sudut pandang orang lain. Namun hidup ini bukanlah hanya tentang kesempurnaan, melainkan hidup ini tentang belajar, memaafkan, dan bertumbuh. Teruslah rendah hati, jadilah pemaaf, dan jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri. Mungkin itu saja sharing saya pada kali ini. Semoga untuk kedepannya, untuk setiap langkah di hari-hari berikutnya, semoga kita selalu dikuatkan untuk bertahan dan selalu punya ruang maaf, ruang ikhlas di setiap harinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.